Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel YouTube saya, Anang Gali Channel. Semoga anak-anak dan juga keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengoperasikan aplikasi digital pembelajaran Imtera di akun siswa yang akan anak-anak manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya selama satu semester ke depan di tahun pelajaran 2021-2022. Adapun cara login ke aplikasi pembelajaran digital Imtera Min 5 Jombang kali ini, kita bisa memanfaatkan aplikasi browser apapun ya, baik Google Chrome, Mozilla, Opera. Dan aplikasi ini juga bisa diakses dengan menggunakan perangkat HP Android, laptop maupun PC atau desktop. Selanjutnya langsung saja kita coba buka alamat websitenya, kemudian kita ketikkan alamat website pembelajaran digital Imtera, yaitu ruangbelajar50.com. jadi diakhiri dengan ekstensi .com. Ini adalah tampilan awal sebelum kita masuk sebagai pengguna aplikasi Imtera. Nah, agar supaya kita bisa masuk dan mengetahui isi aplikasi ini dan juga bisa mengikuti sebagai siswa online, maka kita harus memasukkan nama pengguna kita dan juga password. Terkait dengan nama pengguna dan juga password, tentunya nanti anak-anak akan dikasih oleh Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing. Kemudian silakan nanti login dengan nama pengguna masing-masing dan juga passwordnya. Baik, kita ketikkan nama pengguna kita atau nama pengguna anak-anak. Kalau sudah benar nama pengguna kita dan juga password yang kita ketikkan, maka kita klik tombol masuk. Nah, ini adalah tampilan pertama kali pada saat kita masuk atau login. Nah, biasanya pada saat berhasil login pertama kali itu ada kotak perintah ya, kotak perintah apakah password akan disimpan atau tidak. Silakan anak-anak simpan saja, ketik iya atau simpan jika laptop atau HP itu milik pribadi anak-anak. Tetapi jika laptop atau HP itu bukan milik pribadi anak-anak, sebaiknya tidak usah disimpan. Setelah kita membaca informasi penting dan username juga sudah benar, nama lengkap juga sudah benar, kode sekolah atau kelas juga sudah benar, maka selanjutnya adalah kita teliti nama kita yang ada di pojok kanan atas profil kita, apakah namanya juga sudah sesuai, termasuk juga kelasnya. Kalau sudah sesuai, kalau kita lihat ini fotonya kan masih kosong. Nah, untuk menambahkan foto anak-anak bisa klik tombol profil ini, kemudian nanti ada menu drop down ya, kemudian kita pilih profil, selanjutnya kita ubah profil. Nah, seperti ini. Nah, ini kan fotonya masih kosong ya. Nah, kita geser ke bawah, kita scroll ke bawah. Nah, pilih negara, ini masih Amerika Serikat, kita ubah menjadi Indonesia. Oke. Nah, terkait dengan simbol tanda seru yang merah ini menandakan bahwa nama atau kata-katanya sudah tidak bisa diubah lagi ya, karena ini sudah sistem. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, terkait dengan keterangan ini anak-anak bisa mengisi dengan kalimat apapun, kalimat motivasi atau kalimat apapun, terserah ya. Nah, untuk menambahkan foto agar supaya nanti foto kita tampil di profil kita, maka kita klik panah arah ke bawah atau kita pilih gambar buku kecil ini ya, bisa ini, bisa ini ya. Coba kita menggunakan ini, arah panah ke bawah yang ada di kotak yang ada garis-garis ini, kita klik. Nah, unggah berkas, kemudian nanti lampirkan file foto kita, choose file, kita cari di mana foto kita. Oke. Kemudian unggah
file. Nah, ketika file berhasil diunggah, maka dia akan tampil seperti ini. Kalau sudah selesai, scroll ke bawah lagi, ada menu atau tombol perbarui profil. Klik. Nah, maka secara otomatis profil kita akan berubah, ada foto kita. Nah, itu caranya untuk menambahkan foto profil kita agar supaya tidak kosong. Jadi ada foto, ada nama lengkap kita. Nah, jadi profil kita di pojok kanan atas juga sudah ada foto kita. Untuk selanjutnya kita akan perkenalkan menu satu persatu di halaman utama ini anak-anak, yaitu ada tampilan depan. Ini klik depan, nah seperti ini. Kemudian ada dashboard ya, ada kalender, ada file pribadi, dan ada pelajaranku. Nah, pada tampilan depan ini sama seperti pada saat awal kita login ya. Ini ada informasi penting. Kemudian kalau kita scroll ke bawah ada baca tutorial, kemudian ada mulai pelajaran. Nah, kemudian dalam menu pelajaranku ini anak-anak, ada beberapa mata pelajaran yang anak-anak ikuti atau anak-anak pelajari dalam ruang kelas digital selama 1 semester ke depan, yaitu melalui aplikasi IMTERA Min 5 Jombang ini. Jadi semua mata pelajaran yang anak-anak ikuti di kelas 6 ya, nanti akan tampil di sebelah kiri ini ya. Kalau kita scroll ke bawah, nanti semua mata pelajaran yang anak-anak ikuti di kelas 6 selama 1 semester ke depan akan tampil di sini. Baik, kita akan mencoba memperkenalkan secara detail menu utama yang ada di aplikasi pembelajaran digital IMTERA Min 5 Jombang kali ini. Pada menu dashboard anak-anak, pada menu dashboard ini anak-anak, kalian dapat melihat lini masa kalian dalam penggunaan aplikasi ini. Pelajaran yang baru saja dibuka dapat diakses secara cepat ya dari menu dashboard ini. Kemudian bawahnya ada kalender ya. Pada kalender ini berisi tentang acara atau agenda kegiatan guru dengan siswa yang sudah disepakati, baik yang terkait dengan ulangan harian, pemberian tugas, dan sebagainya. Jadi misalnya tanggal 30 Juli nanti ada ulangan harian. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan membuat agenda ulangan harian kita jatuh pada tanggal 31 Juli. Jadi nanti di semua akun anak-anak akan terlihat agenda bahwa pada tanggal 31 nanti ada ulangan harian. Nah, ketika Bapak Ibu guru membuat agenda itu, tentunya semua nanti akan bisa melihat agenda-agenda apa saja yang akan dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan, dan siswa yang mengikuti pelajaran Bapak Ibu guru tersebut, maka siswa akan mengetahui agenda-agenda apa saja yang akan dilaksanakan selama 1 bulan ke depan. Kemudian selanjutnya menu file pribadi. Nah, dalam menu file pribadi ini anak-anak bisa menyimpan kertas kerja anak-anak atau tugas anak-anak atau dokumen anak-anak di file pribadi ini. Caranya cukup mudah anak-anak. Kita tinggal klik tombol arah panah ke bawah atau pilih ini ya. Kemudian kita unggah berkas kita, use file. Kalau sudah terlampirkan seperti ini, pada kotak simpan sebagai ini anak bisa mengetikkan nama file itu apa, agar supaya nanti ketika anak-anak mencari file yang anak-anak upload tadi bisa dengan mudah untuk mencarinya. Misalkan tugas 1 tentang tugas 1 PPKN ya. Jadi terserah anak-anak mau ngasih nama apa saja, terserah, yang penting anak-anak ingat dan terkait dengan file yang anak-anak upload, dan nama ini tentunya terkait dengan file yang anak-anak upload ya. Kemudian untuk author, ini adalah pemilik aslinya. Jika memang itu dokumen atau file yang anak-anak unggah milik anak-anak pribadi, maka cukup anak-anak mencantumkan nama anak-anak saja. Tetapi ketika file itu anak-anak peroleh dari download di internet dan ada pemilik aslinya,
maka sebaiknya anak-anak mencantumkan nama pemilik aslinya, karena bagaimanapun anak-anak yang namanya karya orang lain itu memiliki hak cipta yang harus kita hargai. Selanjutnya unggah file. Nah seperti ini. Jadi kalau ada file lagi yang perlu anak-anak unggah, anak-anak simpan agar supaya tidak hilang ya, kita klik tambah lagi terus file. Misalkan saya mau nambah lagi, kemudian kita isi namanya apa, kemudian unggah lagi. Nah seperti ini. Jadi sebanyak apapun yang kita unggah nanti akan tampil di sini. Itu adalah fungsi dari file pribadi yang anak-anak miliki ya. Nah tentunya ini ada petunjuk ukuran maksimal untuk file baru adalah 10 MB, batas keseluruhan 100 MB. Jadi batas keseluruhan dari menu file pribadi ini hanya 100 MB ya. Kemudian kita simpan ya anak-anak, simpan perubahan. Nah seperti ini. Ini adalah file pribadi yang bisa anak-anak manfaatkan untuk menyimpan file yang anak-anak miliki ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita kembali ke menu utama. Kita bergeser ke menu utama, yaitu menu pelajaranku. Ini penting anak-anak, menu pelajaranku ini. Nah di menu pelajaranku ini anak-anak, ini adalah menu yang sangat penting. Inti dari aplikasi ini adalah ada di sini ya, karena dalam menu pelajaranku ini nanti akan banyak mata pelajaran yang akan kita ikuti selama 1 semester di kelas online kita. Jadi ini penting sekali ya. Jadi ini adalah bagian-bagian menu yang bisa saya jelaskan di aplikasi Intera ini. Jadi yang pertama ada menu halaman depan ini, kemudian ada dashboard ya, kemudian ada kalender, ada file pribadi, dan ada menu pelajaranku. Nah kalau kita klik dashboard anak-anak, kalau kita scroll ke bawah, kita geser ke bawah, ada pengguna online. Ini artinya apa anak-anak? Ini artinya bahwa nama-nama yang tampil di sini itu adalah yang bersangkutan sedang online ya, sedang menggunakan kelas online ini. Kemudian ada menu lencana. Jadi ada lencana terakhir. Lencana itu adalah berupa reward ya. Menu ini adalah dimanfaatkan untuk memberikan reward ya ke siswa ya, tentunya dari guru, karena siswa tersebut mungkin berhasil dalam mengerjakan suatu tugas. Jadi ada lencana. Kita fokus saja ke menu pelajaranku, karena ini adalah menu yang paling penting yang harus anak-anak ketahui. Kita akan coba ya masuk ke salah satu tema, dan nanti di dalam tema itu ada materi-materi. Nah setelah materi ada evaluasi. Nah di akhir evaluasi nanti ada penilaian-penilaian. Nah bagaimana cara melihat materi, mengerjakan kuis, mengerjakan evaluasi dan juga penilaian, maka kita akan coba membahasnya satu persatu. Coba kita klik, kita pilih tema 3 saja ya. Tema 3 tokoh dan penemuan. Nah ini ada pembelajaran 1 sampai 6 ya, khusus untuk tema 3 tokoh dan penemuan. Kemudian kita klik sub tema 1 penemuan yang mengubah dunia. Kalau anak-anak ingin melihat kompetensi dasar, anak-anak bisa klik pemetaan kompetensi dasar. Nah seperti ini. Kalau ingin kembali, klik sub tema 1 tadi. Nah selanjutnya di bawah subtema ada pembelajaran 1. Kemudian di bawah pembelajaran 1 ada kegiatan 1. Ayo membaca muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Kita klik kegiatan 1. Nah ini adalah materi yang bisa anak-anak baca ya. Materi yang bisa anak-anak baca terkait dengan KD 3.2 di kegiatan pembelajaran 1. Nah setelah anak-anak membaca ya, kemudian ada tugas di bawahnya ya, penilaian bahasa Indonesia KD 3.2.
terkait dengan materi kegiatan satu tadi. Kemudian kita klik penilaian bahasa. Nah, kemudian anak-anak diarahkan kepada tugas, ya, diarahkan pada tugas terkait dengan KD 3.2 tadi, ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks listrik pengubah dunia. Kerjakan soal dengan cara mengisi jawaban menggunakan uraian singkat dan jelas. Nah, kalau kita ingin mengerjakan, kita klik kerjakan kuis sekarang. Nah, seperti ini. Kita jawab. Ini hanya simulasi saja ya, anak-anak. Hanya simulasi saja. Nah, kemudian selesai mengerjakan. Nah, dari 5 pertanyaan anak-anak sudah menjawab semuanya. Dilihat dari status ini. Kalau statusnya tidak berbunyi jawaban disimpan, maka ada soal yang belum anak-anak jawab. Tetapi ketika statusnya sudah berubah menjadi jawaban disimpan, maka itu menunjukkan bahwa semua pertanyaan sudah anak-anak jawab. Kalau sudah, kita lanjut ke kirim. Ya, kalau ada yang belum dijawab, kita bisa klik lanjutkan. Nah, kita coba teliti kembali apakah ada jawaban yang salah. Kalau yakin sudah sesuai, klik selesai mengerjakan. Nah, setelah kita koreksi lagi, sudah yakin bahwa jawaban sudah benar, maka kita lakukan proses kirim. Klik kirim. Nah, ada konfirmasi kedua. Setelah Anda mengirim, Anda tidak dapat mengubah jawaban. Nah, apakah masih ragu ataukah sudah yakin dengan jawaban yang anak-anak jawab? Kalau sudah yakin, maka kirim semua pengerjaan. Nah, seperti ini. Ini adalah jawaban kita. Kalau kita lihat dinilai, itu masih berbunyi belum dinilai. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa tugas yang anak-anak kirim atau latihan yang anak-anak kirim ke Bapak Ibu guru wali kelas atau guru mata pelajaran belum dinilai. Bapak nanti kita nilai, ya. Nanti nilainya akan muncul di sini. Kita coba masuk sebagai akun guru. Tadi pembelajaran 1, yaitu kegiatan 1 bahasa Indonesia 3.2 penilaian bahasa. Baik, kita coba lihat apakah tugas kita sudah dinilai oleh Bapak Ibu guru apa belum. Kita coba cek di pembelajaran 1, ya, tugas yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini sudah dinilai oleh Bapak Ibu guru atau nilainya sudah muncul. Kalau kita ingin melihat rinciannya, kita klik ulasan. Nah, ini nilainya sudah muncul 100. Nah, nanti di setiap soal yang kita kerjakan, apakah jawaban itu benar atau salah, maka setiap item soal nanti ada komentar dari Bapak Ibu guru, ya. Kalau ada jawaban yang salah, nanti di kolom komentar ini ada uraian jawaban yang benar bagaimana. Jadi ada penjelasan dari Bapak Ibu guru. Jadi semua item soal ini nanti akan disertakan komentar dari Bapak Ibu guru. Kalau memang jawaban itu benar, maka ada komentar tertentu, dan jika jawaban itu salah, tentu ada penjelasan bagaimana ulasan tentang jawaban yang benar.
Jadi seperti ini. Jadi awalnya tadi nilai belum muncul. Nah, ketika Bapak Ibu guru sudah mengoreksi, maka nilai sudah muncul secara otomatis. Ini terkait dengan penilaian bahasa Indonesia. Begitu juga dengan penilaian yang lainnya ya. Kemudian setelah pembelajaran 1, 2, 3 dan seterusnya ini sudah kita lalui, maka di akhir nanti ada penilaian harian dari mata pelajaran yang kita temakan ya. Ada penilaian harian PPKN, ada penilaian harian bahasa Indonesia, ada IPA, IPS dan SPDB. 5 matpel ini adalah yang ditemakan ya. Jadi 5 matpel ini anak-anak yang ditemakan. Kemudian kita coba mengerjakan penilaian harian bahasa Indonesia ya. Pilih soal bahasa Indonesia, kemudian kerjakan kuis sekarang. Nah, masukkan password yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau passwordnya yang anak-anak masukkan sudah benar, klik mulai mengerjakan. Nah, seperti ini. Kita coba menjawab. Ini hanya simulasi saja ya. Selesai mengerjakan. Nah, ada 10 pertanyaan. Jika anak-anak sudah menjawab semuanya, maka status dari jawaban anak-anak akan terbaca jawaban disimpan. Jika anak-anak ragu dengan jawaban, maka bisa kita klik lanjutkan. Nah, bisa kita koreksi lagi. Jadi kita bisa mengoreksi lagi. Kalau dirasa yakin dengan jawaban anak-anak sudah benar dan tidak perlu kita koreksi lagi, maka lakukan proses kirim. Kemudian ada konfirmasi lagi. Setelah Anda mengirim, Anda tidak dapat mengubah jawaban. Kalau ingin merubahnya lagi, misalnya ada keraguan dari jawaban yang sudah anak-anak berikan, klik tombol batal. Tetapi kalau yakin, maka klik tombol kirim semua pengerjaan. Nah, seperti ini. Jadi skornya adalah muncul. Jadi nilai 30 ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita sudah menjawab dan mengirim jawaban kita, maka ada kunci jawaban sekaligus ya. Ada kunci jawaban yang benar. Nah, kita bisa gunakan sebagai evaluasi. Kira-kira yang salah yang mana? Kemudian kita ingat-ingat bahwa jawabannya seperti itu. Kemudian jawaban benar juga sudah ada tanda seperti ini, centang hijau. Kalau salah, tanda silang merah seperti ini. Itu adalah cara mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, secara otomatis nanti nilainya akan muncul di Bapak Ibu guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Kemudian kita kembali lagi. Tadi kita sudah mengerjakan pilihan ganda, kemudian kita kerjakan isian, kemudian kerjakan kuis, masukkan passwordnya, kemudian mulai mengerjakan sama ya. Kemudian kita kembali lagi mengerjakan yang ketiga, ulangan atau soal uraian. Sama prosesnya, kerjakan kuis sekarang, masukkan password, kemudian mulai mengerjakan. Nah, begitu juga matpel-matpel yang lainnya. Jadi intinya anak-anak, setiap mata pelajaran yang kita ikuti, baik itu tema maupun matpel ya, maka di dalamnya ketika kita klik tema, di dalamnya ada materi bahasan ya, dalam pembelajaran 1 dan seterusnya. Kemudian di materi pembahasan setiap KD ada penilaian harian. Setelah pembelajaran 1 sampai 6 ini selesai,
maka nanti setiap mata pelajaran akan memberikan penilaian tersendiri. Jadi 5 mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang ditemakan. Jadi setiap mata pelajaran ada soal, pilihan ganda, isian, uraian. Nah, pada saat kita mau mengakses, maka kita diminta untuk memasukkan password, dan password itu nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi semua mata pelajaran nanti ada penilaian harian, baik itu berupa pilihan ganda, isian maupun uraian. Ini yang tema. Yang non tema atau mata pelajaran yang matpel ya, seperti mata pelajaran akidah, fikih, bahasa Arab, PJOK, itu langkahnya sama. Jadi proses untuk mengaksesnya sama seperti bahasa Arab. Kita klik mata pelajaran bahasa Arab, nah maka kita akan dibawa ke bahasan materi. Jadi pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3. Kalau kita ingin melihat detail materinya, kita klik pelajaran 1. Nah, di sini ada KD ya. Kemudian di bawah KD ada apersepsi atau peta konsep. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah apersepsi ada kosakata atau mufradat. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah mufradat, ada tugas. Nah, tugas misalnya kita klik tugas. Nah, kita baca dulu bentuk tugasnya apa. Foto dan unggah ke sistem dengan menekan tombol kumpulkan tugas. Salin dan kerjakan soal berikut di buku tugasmu. Nah, ini kita salin di buku kita ya, di buku anak-anak. Kemudian kita artikan. Setelah itu kita foto, kemudian kita unggah ya. Nah, caranya bagaimana? Setelah tugas itu selesai kita laksanakan, kemudian kita foto menggunakan HP kita, kemudian filenya kita simpan dan kita kasih nama tugas bahasa Arab KD 3.1. Selanjutnya kita kumpulkan tugas, klik kumpulkan tugas. Nah, bagaimana caranya untuk mengumpulkan tugas yang kita buat ini? Caranya sama seperti yang saya contohkan tadi di matpel tema. Kita klik panah yang arah ke bawah ini, kita unggah berkas, kita lampirkan tugas kita yang sudah kita foto, pilih choose file, kemudian kita klik tugas kita yang sudah kita foto tadi ya, misalnya ini, kita open. Nah, kemudian kalau sudah berhasil terlampir akan muncul seperti ini. Kemudian simpan sebagai tugas P3 6B bahasa Arab AD 3.1. kemudian kita unggah file. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah berhasil kita unggah tugas kita, selanjutnya adalah simpan perubahan. Nah, maka kita sudah mengirim tugas kita yang sudah kita buat ke Bapak Ibu guru matpel atau guru wali kelas kita. Nah, status pengumpulan tugas dikumpulkan untuk dinilai. Status penilaian belum dinilai karena tugasnya belum dikoreksi oleh Bapak Ibu guru. Pengirim berkas tugas Fatihah 6B bahasa Arab KD 3.1. Dan nanti ada komentar dari Bapak Ibu guru ya yang mengajar matpel ini. Nanti anak-anak bisa dilihat di sini termasuk skornya nanti. Nah, untuk melihat skornya dari tugas kita, ulangan harian kita, anak-anak bisa langsung ke menu profil ya. Kita drop down ke bawah, kita pilih nilai-nilai. Nah, seperti ini. Nah, tadi kita sudah melaksanakan penilaian dari tema 3 ya. Kemudian untuk bahasa Arab tadi kan belum dinilai, nanti kalau sudah dinilai akan muncul di sini. Jadi semua atau serangkaian kegiatan penilaian yang telah kita lalui dan sudah dikoreksi oleh Bapak Ibu guru, nanti nilainya akan tampil secara rekap di sini ya, di menu profil kita ya, di menu nilai-nilai. Saya kira itu anak-anak cara mengoperasikan aplikasi pembelajaran digital Imtera Min 5 Jombang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan untuk selanjutnya nanti akan saya sertakan juga cara mengoperasikan aplikasi digital pembelajaran Imtera di HP Android. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara login aplikasi digital pembelajaran dengan menggunakan HP Android anak-anak. Pertama, kita buka browser Google Chrome, Mozilla, atau Opera. Kemudian kita masukkan nama pengguna kita. Kalau nama pengguna dan juga password sudah dimasukkan dengan benar, selanjutnya adalah klik tombol masuk. Nah, anak-anak akan dibawa pada tampilan halaman utama, halaman depan seperti ini, informasi penting. Anak-anak bisa melihat informasi penting ini, apakah username atau nama lengkap dan juga kode kelas sudah sesuai. Anak-anak, jika fotonya belum diubah seperti ini, maka anak-anak bisa merubahnya dengan cara klik profil anak-anak. Selanjutnya ada menu ubah profil. Kita geser ke bawah. Jika negara masih belum Indonesia, anak-anak bisa klik pilih negara Indonesia. Kemudian terkait dengan kata-kata keterangan ini, anak-anak bisa mengisinya dengan kata-kata apapun, misalkan kata-kata semangat atau kata-kata motivasi. Selanjutnya, untuk mengunggah file agar supaya profil bisa berubah seperti foto dalam contoh ini, anak-anak bisa mengunggahnya melalui panah ke arah bawah ini atau pilih tombol buku kecil ini. Ya. Kita pilih panah yang arah ke bawah ini, kita klik, kita unggah berkas, kemudian kita pilih file, lampirkan file foto kita, kemudian kita cari di mana foto kita yang ada di HP. Setelah ketemu, kemudian kita simpan dengan nama kita, kemudian kita unggah file. Klik unggah file. Setelah file terunggah, maka secara otomatis profil kita akan berubah seperti ini. Jadi kalau proses unggah sudah berhasil, maka foto profil kita akan berubah, ada foto kita. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan menu-menu yang ada di dalam aplikasi digital pembelajaran IMTERA ini. Yang pertama, halaman depan. Halaman depan ini menampilkan informasi sama persis seperti pertama kali kita login ke aplikasi IMTERA. Ini ada baca tutorial, ada mulai pelajaran. Kemudian selanjutnya di bawah menu halaman depan ada menu dashboard. Pada menu dashboard ini, anak-anak bisa melihat lini masa. Anak-anak bisa melihat pelajaran yang baru saja dibuka, dan kalau kita scroll ke bawah, itu nanti akan berisi semua mata pelajaran yang akan kita ikuti. Di sini ada lini masa, ada file pribadi yang sudah kita unggah tadi, ada pengguna online. Pengguna online itu artinya anak-anak nanti bisa melihat siapa-siapa saja atau teman kita yang sedang online. Nanti akan tampil di sini. Kemudian rencana terakhir. Rencana ini artinya reward yang diberikan oleh guru kepada siswa yang sudah berhasil mengerjakan tugas atau penilaian yang dilaksanakan oleh siswa yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya ada menu kalender. Menu kalender ini adalah menu yang dimanfaatkan oleh guru untuk membuat acara atau agenda kegiatan, baik itu terkait dengan ulangan harian, yang terkait dengan pemberian tugas yang akan dilaksanakan pada hari itu. Jadi agenda ini adalah agenda yang disepakati wali kelas atau guru mata pelajaran bersama anak-anak. Kemudian ada menu file pribadi. Menu file pribadi ini anak-anak adalah fasilitas menu yang diperuntukkan untuk anak-anak untuk menyimpan file-file yang anak-anak miliki, baik berupa tugas, dokumen, maupun file-file lainnya. Jadi ini bisa anak-anak manfaatkan untuk menyimpan dokumen atau file yang anak-anak miliki. Caranya bagaimana? Caranya adalah
kita klik tombol gambar buku ini, kita unggah berkas, kita pilih file, kita cari file kita yang ada di HP kita. Kemudian kita pilih misalkan ini, kemudian kita simpan ya, file bahasa Indonesia misalnya KD 3.1. Nah, jika file pribadi yang anak-anak unggah ini milik anak-anak sendiri, maka di kolom author secara otomatis akan tampil nama anak-anak. Tetapi jika file yang anak-anak simpan atau file yang anak-anak unggah itu hasil downloadan karya orang lain, maka sebaiknya di kolom author ini kamu tulis nama pemilik dari file tersebut. Karena bagaimanapun setiap orang yang mempunyai karya itu memiliki hak cipta. Jadi harus kita hargai dengan cara kita tulis namanya di kolom author. Setelah anak-anak berhasil melampirkan file, selanjutnya adalah klik unggah file. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, seperti ini. Jadi file sudah tersimpan. Setelah itu simpan perubahan. Nah, jadi file yang anak-anak simpan semuanya ada di menu file pribadi. Selanjutnya di bawah menu file pribadi ini ada menu yang paling utama, yaitu pelajaranku. Di menu pelajaranku ini kalau kita scroll ke bawah, maka akan berisi tentang informasi pelajaran-pelajaran, baik itu yang terkait dengan tema maupun mata pelajaran lainnya yang non tema, maka semuanya akan tampil di sini. Dan semua matpel yang tampil di sini adalah mata pelajaran yang anak-anak ikuti selama 1 semester ke depan. Jadi ada mata pelajaran tema, ada mata pelajaran matpel non tema, fikih, akidah, dan semuanya. Nah, di menu pelajaranku ini adalah menu yang paling penting, yang paling utama yang harus anak-anak pahami. Karena di menu ini anak-anak nanti akan belajar secara online, melihat buku secara digital, mengerjakan tugas secara online, dan mengerjakan penilaian harian secara online, kirim tugas, upload tugas, dan melihat hasil nilai juga di menu ini. Kita coba simulasikan satu contoh pelajaran tema 1. Kita klik tema 1. Misalkan hari ini anak-anak disuruh membuka tema 1. Kita klik tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita klik. Nah, kita akan dibawa ke subtema. Jadi yang kita klik tadi kan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kemudian di bawahnya ada subtema, tumbuhan sahabatku. Di bawah subtema 1, tumbuhan sahabatku, itu ada pembelajaran 1 sampai 6. Jadi ini tidak semua mata pelajaran 1 sampai 6 ya pembelajarannya, tergantung dari ulasan materinya ya. Coba kita klik pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini anak-anak ada kegiatan pembelajaran 1, ada penilaian harian, ada kegiatan pembelajaran 2, ada kegiatan pembelajaran 3 sampai pemberian tugas ya. Kemudian di pembelajaran 2 juga gitu, ada kegiatan pembelajaran 1, ayo membaca, muatan PPKN KD 3.1, plus sudah ada penilaian hariannya per KD. Begitu juga di pembelajaran sampai ke 6 ya, ada kegiatan 1 penilaian bahasa Indonesia, ada kegiatan 2, ada penilaian PPKN, dan seterusnya. Coba kita contohkan satu. Misalnya kita buka di pembelajaran 1. Kemudian Bapak Ibu guru menyuruh kalian untuk membaca kegiatan pembelajaran 3 misalnya, atau kegiatan 2 ya. Kita coba di kegiatan 3. Ayo membaca muatan IPA KD 3.1. Nah, ini materinya. Kita baca-baca. Setelah itu kita kembali ke menu awal, kegiatan pembelajaran 1. Kemudian anak-anak disuruh setelah membaca kegiatan 3 ya, IPA KD 3.1,
Kemudian anak-anak disuruh mengerjakan penilaian IPA 3.1. Nah, kita lihat perintahnya seperti apa. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Klik tombol kerjakan kuis sekarang untuk menuju soal. Jadi anak-anak disuruh mengerjakan kuis dengan cara lanjutkan mengerjakan tugas. Kita klik lanjutkan mengerjakan tugas. Nah, kita jawab soal pertama. Ya, kita bisa menuliskan di sini. Jadi tampilannya sama seperti Microsoft Word ini ya. Kita baca soalnya. Jelaskan proses terjadinya penyerbukan hingga terbentuk daging buah. Nah, ini hanya simulasi saja. Kita jawab. Hanya simulasi. Kalau sudah, kita selesai mengerjakan, klik selesai mengerjakan. Nah, dari 5 pertanyaan, kalau semua soal sudah kita kerjakan, maka status di masing-masing pertanyaan akan berbunyi jawaban disimpan. Ini menandakan bahwa anak-anak sudah menjawab semua pertanyaan yang sudah diberikan. Apabila masih ragu dari jawaban yang anak-anak berikan, anak-anak bisa klik tombol lanjutkan. Nah, kita koreksi lagi jawaban kita. Kalau sudah yakin betul, klik tombol selesai mengerjakan. Nah, kalau sudah kita koreksi untuk yang kedua kali dan yakin jawaban anak-anak benar, kita klik tombol kirim. Setelah Anda mengirim, Anda tidak dapat mengubah jawaban. Ini konfirmasi yang kedua. Kalau anak-anak yakin, kirim semua pengerjaan. Kalau tidak yakin, ya klik tombol batal. Kemudian kita koreksi lagi, kemudian kita kirim lagi. Maka akan muncul tampilan ini lagi. Kalau nanti muncul tampilan seperti ini lagi dan anak-anak sudah yakin bahwa jawaban anak sudah benar, kirim semua pengerjaan. Ini sudah kita lakukan proses kirim. Nah, seperti ini. Nilai belum dinilai karena tugas yang kita kirim ke guru matpel atau wali kelas itu belum dikoreksi. Nanti kalau sudah dikoreksi, maka nilai akan tampil di sini. Itu tadi saya contohkan di satu pembelajaran saja. Setelah pembelajaran 1 sampai 6 selesai, maka kita nanti akan diberi tugas, yaitu berupa penilaian harian per mata pelajaran yang ditemakan, ya. Seperti PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SPDB. Ini kan matpel-matpel yang ditemakan. Nah, setiap matpel itu nanti ada soal penilaian hariannya, yaitu ada pilihan ganda, ada isian, ada uraian. Begitu juga di Bahasa Indonesia, ya, dan juga di IPA, IPS atau SPDB. Coba kita lihat di IPS. Kita klik pilihan ganda. Ini penilaian harian. Kemudian kalau kita ingin mengerjakan, kerjakan kuis sekarang. Klik tombol kerjakan kuis sekarang. Nah, anak-anak baru bisa melanjutkan untuk mengerjakan ketika anak-anak sudah memperoleh password yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau wali kelasnya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kalau sudah benar, klik mulai mengerjakan. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan uraian. Jadi soal isian maupun uraian juga sama. Jadi khusus untuk penilaian harian per mata pelajaran ada kunci atau passwordnya. Sementara untuk pembelajaran 1 sampai 6 itu tidak disertai kunci dan anak-anak bisa langsung mengerjakan. Itu terkait dengan tema, ya. Untuk mata pelajaran non tema sama anak-anak, ya. Misalkan akidah akhlak. Nah, kita klik mata pelajaran akidah akhlak, maka akan tampil bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan seterusnya. Kalau kita klik bab 1, maka di sini ada informasi tentang KIKD, persepsi, materi pembelajaran. Nah, seperti ini materi pembelajaran kita klik. Nah,
kita bisa membaca semua materi-materi yang terkait dengan bab 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba menjawab soal setelah materi kita baca. Ini ada tugas ya, ada tugas siswa di KD 3.1 lembar tugas. Nah, tugasnya apa? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Klik tombol kerjakan kuis sekarang untuk menuju ke soal. Jadi kita klik kerjakan kuis sekarang. Nah, kita jawab. Kalau sudah selesai mengerjakan, kemudian seperti ini akan tampil seperti yang awal tadi. Kalau sudah yakin, kirim tugas. Kalau belum, lanjutkan, edit, kemudian nanti kirim lagi. Seperti itu. Saya kira itu anak-anak, bagaimana cara login aplikasi digital pembelajaran IMTERA yang dimiliki oleh Min 5 Jombang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.